Ya, sebelum bahas tentang isi dari buku Think Fast and Slow dari Daniel Kahneman, sedikit singkat cerita sih, awal aku beli buku itu bermula dari 2 bulan yang lalu, perjalananku ke Jember untuk dampingi anak-anak lomba sebenarnya. Jadi Jember itu jadi tuan rumah begitu. Terus habis itu hotelnya itu dekat dengan toko buku. Aku putuskan udah ngincer nih. Ini pokoknya hari kedua aku harus mengunjungi toko buku ini. Setelah lomba, habis itu aku mengunjungi toko itu dengan jalan kaki. Terus muter-muter, banyak sebenarnya buku-buku psikologi yang ada di situ. Tapi kenapa aku sangat tertarik dengan buku Think Fast and Slow ini tadi, bahwa sebenarnya kayaknya aku lagi butuh ini deh, dimana aku lagi fokus belajar tentang kognitif begitu. Kognitif itu nanti berhubungannya dengan otak kan, bagaimana otak berpikir, bagaimana membuat struktur kalimat, bagaimana berbahasa, menyampaikan informasi yang runtut begitu ya. Itu kan itu kan beberapa hal yang ada di kognitif ya. Cakupan kognitif itulah pokoknya. Akhirnya ya udah, kayaknya ini buku ini tepat untuk aku beli sekarang. Bukunya tebal banget, sekitar 500 halaman. Dan termasuk mahal ya, sekitar 148 pasti. Terus ya udah aku iki iso enggak yo membaca buku itu, buku pertama kali yang tebel banget yang aku baca. Awalnya nargetkan berapa ya, 1 bulan selesai, ternyata ini belum selesai ya karena kurang intensif aja untuk membaca. Sebenarnya kalau setiap hari itu jadi di dalam buku itu ada sekitar 38 bab. Kalau aku target 1 hari baca 3 bab aja, sebenarnya selesai 1 bulan. 1 bulan selesai sebenarnya. Ya karena sehari 3 bab 1,5 jam lah, plus ya. Nggak sampai, serius nggak sampai. Setengah jaman paling, sebenarnya setengah jam. Serius? Sedikit, 1 bab itu ini kok, nggak banyak Mas. Sekitar 10 halaman? Nggak sampai, tujuan. Itu 1 bab ya. Tapi nggak mesti, kadang ada yang sampai 10 halaman. Jadi tergantung babnya sebenarnya. Tapi tak kira kalau membaca cepat sekitar iyalah iso lah. Ya udah 1 jam lah kalau nggak gitu, ben nggak congkak ya 30 menit 3 bab itu terlalu cepat lah. Jadi iso nggak nyampe atau nggak masuk sama sekali apa yang dibaca. Ya nggak apa-apa, baca buku kan nggak harus langsung masuk. Ya tapi kan eman gitu loh, pasti harus ngulang lagi. Tapi nggak masalah sih, repetisi kan penting juga untuk agar kita lebih gampang menghafal atau cepat menghafal, atau long term memorinya lebih kuat begitu. Masuk ke substansi aja Mas, gimana? Ada kan, ini kalau saya buka singkat ya, saya nggak mau tanpa pengetahuan sama sekali ya mengenai buku ini ya. Kalau dari yang saya baca di sini kan, nomor 1 dia bahas mengenai 2 sistem berpikir. Nah, sistem 1 dan sistem 2. Benar. Itu ya Bung. Kalau 1, kalau di sini kan dia meminta kita untuk cepat, otomatis, intuitif dan emosional. Jadi tanpa ada rasionalitas sama sekali di situ. Jadi hanya berlandaskan dengan emosional, berlandaskan dengan intuisi gitu. Intuisi itu kan hal yang by nature dan istilahnya perasaannya awake lah yang dikasih sama Tuhan gitu mengenai sesuatu. Nah, kalau menurut Samen gimana ya? Ya kalau penjelasannya dari situ. Iya, aku spoiler dulu karena aku belum selesai membaca ya. Dan banyak ternyata bab-bab yang masih gagal aku pahami, jujur saja masih gagal untuk aku pahami karena ya harusnya buku ini 3 kali dibaca gitu ya. Tapi yang pasti benar bahwa ada istilahnya sistem 1, sistem 2. Sistem 1 itu menggambarkan bagaimana kita berpikir cepat sebenarnya. Nah, berpikir cepat itu bagaimana kita merespon sekitar, merespon persepsi yang ada di sekitar kita. Misalnya ban beldos, misalnya jegar,
Nah, respon kita bagaimana? Hmm. Gitu. Respon kita hanya melihat aja atau menengok atau cuman kaget begitu. Nah, sistem satu itu seperti ya merespon aja, tapi tidak berpikir secara apa ya, secara lanjut begitu. Apa sih yang terjadi dan bla 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 bla. Kalau sistem 2 itu adalah respon bagaimana kita lebih fokus terhadap satu hal itu lama begitu loh. Memfokuskan pada logika. Bagaimana sih ini, bagaimana, tapi fokus gitu loh terhadap sesuatu. Itu think slow-nya. Misalnya tentang masalah A nih. A itu berangkatnya dari sini, terus masalahnya dari sini, penyelesaiannya kemungkinan dari sini. Nggak bisa kalau penyelesaian dari sini, berarti kita harus cari penyelesaian yang lain deh. Nah, itu lebih ke dan tenang, slow begitulah. Cara berpikirnya slow untuk menyelesaikan masalah. Makanya ada beberapa hal yang kita sering gagal dalam memutuskan pilihan begitu. Misalnya seperti orang tabrakan nih. Orang tabrakan jebrak gitu, emosional, habis itu entah itu sedih, entah itu marah begitu ya. Terus habis itu memutuskan gue sing salah dan bla 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 bla, atau bahkan kita yang jadi korban, kamu gimana sih dan bla 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 bla. Ya udah, ternyata kita nggak bisa ambil pusing karena pikiran kita nggak jernih begitu ya untuk meruntut semua kejadiannya tadi. Akhirnya kadang kita boncos untuk ya udah kita bayar aja, damai, uang damai gitu. Jadi ada kegagalan mengenai bagaimana cara menentukan how to be so fast and how to be so slow. Iya. Sebenarnya konteks itu tadi. Harusnya ketika sistem 2 ini kita sudah bisa menggunakan sistem 2, maka ketika ada kejadian tabrakan, kita harus tenang dulu, kita harus berpikir dulu, tadi yang salah siapa ya? Apakah aku mendahului, atau dia yang salah jalan, atau dia yang terlalu ke tengah sehingga kita mau balap terus habis itu keserempet dan yang lainnya. Itu dipikirkan dulu. Tapi dalam keadaan seperti itu emang susah begitu dong. Karena udah berat terus habis emosional dan yang lainnya. Padahal seharusnya yang dipergunakan adalah think slow-nya. Benar. Bukan yang think fast gitu loh. Tabrakan berat loh, guys. Tonyo-tonyoan atau udah salah-salahan gitu. Dan itu nggak akan menghasilkan apapun gitu ya, nggak akan membuat selamat ya. Benar. Nah, di dalam buku ini banyak sekali, sayang sekali seharusnya obrolan ini itu setelah kita selesai baca dan paham tentang bukunya begitu. Jadi intinya nggak bisa bercerita banyak hal di setiap babnya gitu loh. Itu yang aku sayangkan sebenarnya. Aku membayangkan bahwa ini obrolan ini ketika aku sudah paham bagaimana bab per babnya, ini bakal menarik gitu loh, bakal banyak yang bisa kita share. Itu sayangnya. Tapi bisalah lain waktu ya. Nanti kita bahas lagi dan mengulas lagi tentang ini. Mana hal-hal yang mungkin ada kasus nih relate kita bahas, terus habis itu kita bahas lagi buku ini. Ya intinya sebenarnya ini kan perjalanan Mas ya, perjalanan mengetahui, perjalanan knowledge lah ya. Meskipun belum sains ya, tapi knowledge is also dia juga punya perjalanannya sendiri gitu dalam rangka seseorang memahami, seseorang punya insight di situ. Dia kalau udah punya insight biasanya kan dia akhirnya mampu menerapkannya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Dan nggak ada salahnya juga. Maksudnya ketika nantinya mungkin wis mari baca dua-duanya itu kan iso disintesakan, maksudnya iso tabrakkan dengan kasus sehari-hari. Tapi penting banget asli. Kalau kalian suka baca dan suka fokus terhadap pikiran, brain atau kognitif begitu ya, kalian harus baca buku ini pokoknya. Nah, ini Kak Saman kan udah baca yang secara umum tadi ya Mas. Kalau saya perdalam lagi mengenai sistem 1 dan sistem 2, ada nggak karakteristik bagaimana seseorang itu harus mempergunakan sistem 1
bagaimana seorang itu harus mempergunakan sistem 2, karakteristik berpikirnya atau tandanya itu kayak gimana sih sistem 1 itu seharusnya, terus sistem 2 itu gimana? Nah, ini pertanyaan yang sulit ya. Jadi saya tidak bisa menjawab. Gak bisa, aku jujur gak bisa menjawab itu secara detail begitu ya. Ya sampai pahamnya Karakter bagaimana aku juga gak paham, aku juga belum bisa memahami secara mendalam begitu. Coba sih uraikan lagi sih pertanyaan-pertanyaan yang pengen kamu gali itu yang seperti apa sih Nah sebenarnya? itu kan tadi kan sistem kita bicara tentang sistem kan. Bagaimana seseorang itu bisa mengidentifikasi bahwa dia tuh harus mempergunakan cara berpikir cepat tuh dalam aktivitasnya, misalnya dalam actionnya ya. Action itu kan perilaku setelah perilaku setelah respon. Actionnya itu kayak gimana? Stimulusnya itu dipergunakan karena apa? Sistem 1. Terus kalau sistem 2 juga seperti apa? Ketika seseorang membutuhkan logik, membutuhkan analisa berpikir, tanda kejadiannya, tanda hal-halnya itu kayak gimana sih yang identifikasi kayak gitu kan? Karena dua karakter tersebut kan beda ya Mas. Iya, beda Cara penggunaannya, terus outputnya juga nanti beda gitu. Aku nggak begitu paham ya sih karena takut menjawab juga sebenarnya, takut salah begitu ya. Tapi kalau menurut Sama ingat tipis-tipis. Bukan masalah materinya, kalau materinya aku nggak ingat sama sekali begitu ya. Tapi ini cuman insight. Bahasanya itu opini lah, menurut opiniku begitulah. Kapan kita harus berpikir cepat begitu ya? Yang pasti adalah ketika ada respon yang cepat juga. Terus habis itu suatu keadaan yang kritis misalnya. Terus suatu hal yang urgent. Tak kira itu butuh berpikir cepat. Bagaimana berpikir cepat dibutuhkan ketika kita benar-benar dalam kondisi terdesak. Terus jadi berpikir cepatnya ya dibutuhkan saat-saat genting seperti itu. Misalnya antara hidup dan mati nih. Mau nggak mau kita harus berpikir cepat. Nggak bisa kita berpikir lambat. Misalnya ini anakku mau meninggal misalnya. Dia harus dioperasi atau dia harus dirawat di rumah saja begitu. Ketika dia lambat untuk berpikir, ya udah dipikirkan dulu. Sementara anaknya misalnya kondisinya sangat-sangat kritis begitu ya. Sampai 10 menit dia berpikir tentang bagaimana kondisi mensimulasi bagaimana keadaan anaknya ketika pilihan ini, simulasi ini gimana dan yang lainnya. Ya, itu terlalu lama lah. Iya. Itu gak cocok gitu. Kalau menggunakan sistem 2. Sistem 1 wis otomatis ya harus digunakan pas waktu genting seperti tadi. Sepersekian detik kita harus cepat dan sangat cepat untuk memutuskan. Ketika anak kita sudah kritis ya udah kita harus berangkat rumah sakit. Kita harus memutuskan oke, operasi nggak apa-apa gitu. Daripada nggak usah dirawat di rumah saja. Meskipun ada banyak hal-hal yang melatar belakang itu misalnya, entah itu perekonomian dan yang lain-lainnya. Mesti ada banyak hal faktor yang mempengaruhi gitu loh. Ketika kita memutuskan untuk berpikir cepat dan berpikir lambat itu, ya susahnya di situ gitu. Dan kayaknya berpikir lambat dan berpikir cepat ini harus dipelajari. Respon yang salah itu banyak banget menurutku ya. Banyak, entah itu orang yang sudah menikah atau yang belum menikah atau siapapun lah yang dalam masalah begitu ya.
terlalu cepat berpikir sehingga mereka salah memutuskan. Misalnya bisa perceraian misalnya. Padahal itu bisa dipikirkan lambat-lambat. Lebih analitis lagi. Ya. Meskipun orang-orang ketika ditanya kenapa kamu cerai, karena dia udah berpikir panjang. Ya ada hal-hal seperti itu. Ada yang senggol titik langsung ngajak cerai dan yang lain. Ya ono hal kayak gitu. Nah, respon-respon seperti itu sebenarnya harus dilatih begitu loh. Seperti misalnya menurutku ya, olahraga itu bisa meningkatkan kecepatan respon kita. Nah, olahraga yang membutuhkan kecepatan respon yang tinggi adalah misalnya badminton atau tenis meja, bisa saja, atau catur misalnya. Catur enggak analitis. Ya oke lah, analitis. Catur, baseball mungkin. Nah, bola itu menurutku dia harus menggunakan kayaknya dua-duanya deh ya. Ya dia harus strategi dulu kan. Dia harus strategi dulu, harus melihat temannya mau bergerak kemana dan yang lain. Tapi ada hal yang ketika dia di depan gawang, dia harus menggunakan sistem satu untuk mengeksekusi itu. Banyak yang terjadi kegagalan gol. Iya, karena terlalu lambat untuk berpikir juga ternyata. Nah, itu kan respon-respon yang harus dimiliki. Nah, salah lagi ketika dia yang dipelajari itu hanya sistem satu, yang fasting aja. Think fast atau fasting? Think fast gitu ya. Tapi tidak mempelajari berpikir lambat begitu. Ya, ini satu kesatuan begitu. Bagaimana kapan kita menggunakan harus berpikir cepat, kapan harus lambat itu loh. Itu kan maksudnya. Nah, ternyata kesadaran kita kan hanya berapa ya? Otak kesadaran kita itu hanya 10% atau 20% begitu ya. Maksimal. Sisanya adalah di alam bawah sadar kan. Nah, alam bawah sadar itu berangkatnya dari kebiasaan-kebiasaan yang diulang-ulang, pembelajaran yang dibiasakan sehingga membuat kita otomatis untuk melakukan sesuatu begitu. Nah, otak sadar ya kita hanya mengontrol 10% aja begitu. Sisanya alam bawah sadar. Ya, saya dulu pernah ketika obrolan kopi sering banget bahas mengenai itu otak bawah sadar. Banyak teman-teman saya yang mendikotomikan cara berpikir sadar dan tidak sadar. Karena kayaknya semua hal yang kita lakukan ini dalam kerangka berpikir sadar gitu loh. Padahal kan ya kamu itu tidak sepenuhnya mengontrol dirimu supaya hal-hal yang terjadi begitu saja. Karena dia mungkin lakukan kebiasaan-kebiasaanmu sehari-hari dalam melakukan aktivitas tersebut yang akhirnya membuat ketika kamu action ya, itu membuatmu terlihat kayak otomatis gitu aja. Loh, tak potong. Iya, aku pas melihat kamu ngobrol ya, matamu itu berkedip-kedip sendiri begitu ya, tanpa kamu sadari. Padahal otakmu sadar bahwa kamu sedang mengutarakan cerita dari temanmu lah misalnya. Tapi matamu berkedip-kedip gitu loh. Nah, kesadaranmu bisa berubah kan sebenarnya di mata misalnya. Kapan kamu kedip? Maksudnya bisa diatur gitu loh. Bisa, tapi kan itu berasal dari pembiasaan. Iya, tapi fokusnya kan lagi gak ning mata, tapi ning pembicaraan ya. Nah, mripate iki langsung otomatis berkedip-kedip gitu. Nah, itu tanpa disadari kan sebenarnya itu contoh kecil lah ketidaksadaran sebenarnya. Salah itu dalam menjelaskan konsep berpikir tersebut, aku nggak bisa sampai namanya obrolan warung kopi ya. Mungkin kan insight-nya yang penting kan apa yang kita baca ini secara umum disampaikan gitu ya, biar mereka lebih mengetahui lah. Ngobrol kopi kan ya foto kan insight gitu sama lain gitu. Tentang pengalaman apapun. Tapi ya memang ya itulah, kadang-kadang orang-orang yang baca itu kan terlalu jauh dia jadi melampaui realitas hari ini gitu. Makanya baca terus ya guys. Ya sih lah. Lanjut ke next. Kalau
Iya, anggar itu lah. Lanjut ke yang selanjutnya. Saya baca mengenai ilusi kognitif, Mas. Ilusi visual. Nah, kan di sini kan dijelaskan mengenai bagaimana seseorang itu menggambarkan hubungan antar sebab dan akibat. Ya, itu kan seringkali gagal. Ada orang-orang yang tidak bisa secara adil dia apa ya, menghubungkan lah antara sebab dan akibat. Oh ternyata misalkan Nyi Roro Kidul itu ngambil orang-orang baju hijau untuk jadikan tumbal gitu. Jadikan tumbal. Padahal pada dasarnya sebab itu kan ilusi ya, ilusi kognitif dari pemikiran masyarakat di daerah situ bahwasanya sing winginane sing tenggelam beberapa kali baju hijau, akhirnya membuat kesimpulan bahwasanya nggak boleh baju hijau, awalnya tenggelam misalnya seperti itu. Padahal kalau ditarik lagi secara analitis kan bukan itu gitu kan. Kalau kita esensi ini kalau kita punya pengetahuan kita mengenai keselamatan di pantai kan ya itu karena kamu kan juga kamu kan gawe ada gelombang apa itu loh, lali aku jenenge apa sih langaran lali aku ya ada gelombang iya sing itu loh arusnya besar itu loh yang narik bener-bener narik lupa aku namanya karena arus bawah itu kan yang dipersalahkan kan bukan baju hijaunya, yang dipersalahkan seharusnya kenapa kamu nggak pakai pelampung. Nah itu hal-hal yang kadang-kadang aja sering gagal itu menghubungkan apa ya sebab dan akibat. Nah kalau menurut Saman ya mengenai sintesa tersebut ya antitesa lah, ya tesis lah, tesis. Iya hukum jelas toh ya apa namanya hukum sebab akibat itu ya pasti bahasanya apa ya pasti berlaku lah tak kira ini. Kadang kita kan gagal untuk menemukan akar permasalahan mungkin ya, sehingga berpikirnya adalah kejadian yang terjadi dengan kita seperti ini, entah itu tentang kegagalan, entah patah hati, entah kemalingan dan yang lainnya yang merugikan kita sih. Tidak ada hubungan masa lalu yang sudah kita lakukan dulunya. Aku masih tapi di ubur-ubur. Loh, menurutku malah ada hubungannya. Tapi beda iki ya obrolanmu iki mau. Kamu ini mau ngomongkan ilusi ya? Iya ilusi sebab kita. Nah iya. Benar juga itu ilusi yang saya kemukakan itu tadi bisa jadi ilusi gitu. Tapi kayaknya irisannya agak sedikit berbeda deh. Soalnya contohmu masalah-masalah gaib soalnya. Ya benar ya kan kalau kita lihat konteksnya mengenai ilusi pemikiran masyarakat yang tertentu kan seperti itu gitu. Ya. Nah aku ya pasti memahami bahwa hukum sebab akibat itu ya pasti ada dan terjadi pasti begitu. Yang pasti kita gak oleh denial untuk tidak menerima hal itu sebagai sebuah kesalahan kita misalnya kamu ngejudge bahwa kamu bodoh dan lainnya ya karena pas waktu proses belajarmu pas waktu kecil atau remaja atau SD SMP SMA misalnya kamu tidak melakukan totalitas belajar di situ. Ketika dewasa, ketika kuliah kamu terlihat tolol, bodoh misalnya. Sembari ngono kamu hanya berpikir bahwa wah kenapa saya bodoh ya, kayaknya ini turunan dari orang tua aja gitu. Nah itu kan ilusi karena tidak mampu untuk menjawab apa sebenarnya yang terjadi, akarnya dia tidak ketemu sehingga hanya bisanya menyalahkan doang. Iki sing garai guruku jadi kok itu kurang jelas ketika menjelaskan. Akhirnya kan mencari kesalahan tidak akhirnya tidak menemukan bahwa sebenarnya yang salah adalah ya yourself. Ayo lihat dirimu sendiri dulu lah begitu lah untuk menarik kesimpulan kenapa hal ini bisa terjadi kepada dirimu. Ya harus dipikirkan gitu. Tapi kadang banyak orang yang tidak mampu untuk berpikir seperti ini, sebab akibatnya dan yang lainnya. Kenapa? Ya jadi gak belajar hari ini gitu. Jadi gak belajar apa banyak. Analitisnya dia juga
nggak terbatas, kemampuan analisisnya terbatas Iya. gitu ya. Bener. Makanya ketika kita ngobrolin tentang kognitif ae, wah itu akeh banget sebenarnya. Iya. Sing iso dibedah dan penting banget kognitif. Asli penting banget. Kemampuan kognitif itu penting banget. Meskipun skill, misalnya kamu mempunyai kecerdasan kinestetik yang bagus gitu ya. Ketika kognitifmu nggak bagus, ya kamu jadi paling olahragawan lokal. Misalnya katakanlah Ronaldo atau Messi begitu ya, itu kecerdasannya ya tinggi banget gitu. Penyelesaian masalah dia, baru mereka mengurai bola, bagaimana mengontrol tubuhnya agar bisa mengolah bola, lari dan lain-lainnya. Itu kan kemampuan kognitif juga harus diimbangi. Bagaimana menganalisa lawan, bagaimana menganalisa formasi musuh begitu loh, mengacak-ngacak formasi musuh bagaimana. Itu kalau kognitif ya boncos lah. Kamu cuman dibekali untuk lari doang, fisik doang, nggak bisa lah. Pasti ada batas dan limit terhadap itu tadi. Mengenai itu tadi, mengenai ilusi berpikir, bagaimana misalkan ilusi berpikir ilusi kognitif bentuknya seperti apa sih? bagaimana seseorang itu gagal memahami hubungan antara sebab dan akibat yang sebenarnya. Iya sih, bentuk biar teman-teman tahu juga bentuk ilusi kognitifnya. Bentuk ilusinya itu seperti apa gitu loh. Ini bisa mau sebutkan dengan contoh atau dengan analogi begitu loh. Biar kita sama-sama paham bahwa oh ini loh yang dimaksud sebagai ilusi kognitif ternyata. Ya, seperti misalkan dua garis panjang. Kalau ini ya, dua garis yang sama panjang, tapi yang berbeda karena konteksnya. Misalkan dua garis panjang, misalkan hakim belok secara misal di rodok miring, ini kan beda. Yeah. Oh ternyata gak bodoh panjangnya. Itu aslinya sama-sama panjang. Gitu. Terus satunya misalkan ke kiri pasti beda, dari atas juga kan pasti akan terlihat panjang yang beda gitu. Itu contoh sederhananya seperti itu. Itu karena kita tidak sepenuhnya mampu secara sadar untuk melihat bahwasanya oh dua garis panjang itu aslinya bodoh. Perspektif dan sudut pandang yang berbeda itu juga menentukan gimana caranya kita melihat sesuatu. Ini susah ya ketika itu dianalogikan sebagai dua garis. Iku iso, aku memahaminya bisa ya dan gampang mungkin. Padahal ini model. Cuman dia kayak gini aja. Akhirnya kan tangan kanan saya agak lebih tinggi gitu ternyata gitu. Kayak gitu. Tapi ketika di dalam permasalahan atau di dalam kasus ini gitu. Ini bagaimana ilusi-ilusi yang terjadi begitu loh. Itu lebih banyak. Itu kan lebih gampang nanti. Oh, ini ternyata sebuah ilusi. Berarti ini sebuah kesalahan sebenarnya. Oh, ini hal yang benar sebenarnya. Itu yang sebenarnya harus kita gali lagi gitu. Dan kita sadari lah. Nggak mudah melihat realitas itu. Selalu berjalan antara ketika A tambah B sama dengan C. Tidak seperti itu. Hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat itu tidak serta-merta menunjukkan kesimpulan yang seperti itu. Iya itulah. Kayaknya kita harus belajar lagi. Ini contoh aja ketika misalkan ADW itu lah, ini kembali nang awal itu mau itu sih ketika OEDW ngetes arek tes psikologi seringkali kan kita menyimpulkan hasil tes itu adalah saklek, valid dan akan bertahan sampai kapan. Ada orang-orang yang meyakini hal tersebut. Padahal itu tidak sepenuhnya. Ya mungkin saat itu menunjukkan bahwa hasil tesnya misalkan dia IQ-nya superior misalkan. Tapi kan IQ itu ditentukan oleh banyak hal, nggak hanya cuma dari tes psikologi tadi. Seringkali kan ketika kita tahu mengenai hasil assessment itu, kita ujung-ujung langsung menyimpulkan, aduh itu jelek, berarti aku goblok, berarti aku gak bisa berkembang, berarti aku gak mampu untuk memahami sesuatu lebih baik misalnya. Nah,
informasi-informasi yang seperti itu kita juga harus ngetes gitu validitasnya, dan nggak serta merta menyimpulkan mengenai bahwa ketika IQ-mu 120 kamu pasti superior, kamu pasti pinter, nggak kayak gitu. Ketika kamu mengetahui informasi tersebut dan kamu nggak ngapa-ngapa ya pangkat bodoh aja. Ketika kamu nggak baca ya pangkat bodoh aja. Iya benar. Iya lah. Maksudnya ya gak iso self diagnosa gak iso lah. Bahwa IQ kita terus berkembang kok. Bisa ketika kita misalnya tes IQ-nya di SMA misalnya. Itu psikolognya bukan mendiagnosa apa hasil mengassessment bahwa IQ kita 105 misalnya 5 tahun atau 10 tahun lagi gitu. Ketika kita banyak belajar, kita banyak membaca, kita banyak melakukan aktivitas pembelajaran dan meningkatkan kognitif otak kita gitu. 10 tahun ke depan ketika kita tes psikologi lagi ya bisa aja jadi 115 atau lebih dari itu misalnya. Tapi kan tidak menjadi penentu kesuksesan seseorang kan? Oh enggak. Ya kayak itu kan yang paling penting di highlight kan di situ gitu. Jangan terlalu benar. Banyak yang di bawah 100 juga sukses misalnya. Coba lah lihatin YouTuber gitu loh. Atau konten-konten TikTok yang lagi viral. Mereka cuannya banyak juga. Tapi coba tes IQ. Banyak yang di bawah 100 pasti juga. Karena pusing, jadi nggak bisa dijadikan acuan deh tes IQ itu. Enggak, saya kan handle orang-orang si paling superior. Iya. Kan istilahnya perkumpulan orang-orang IQ di atas 120 itu kan menganggap eksklusivitas IQ mereka. Bahwa kamu nggak iso ngomong, nggak iso nyambung omongan, karena kamu tidak sanggup. Oh iya. Maksudnya orang lain lebih bodoh daripada dia. Jadi kan tidak serta merta menjadi seperti itu gitu lah. Kan bisa jadi pengalaman mereka dengan kamu kan perjalanannya kan beda. Jadi mungkin nggak bisa langsung menghakimi seseorang seperti itu gitu. Jadi harus mendengar lah bagaimana caranya bisa saling bertukar, bukan ngejudge satu sama lain. Kayaknya itu fungsi dari ini deh, kecerdasan interpersonal deh kalau nggak salah, untuk memahami orang lain, memahami sekitar dan yang lain. Perlu nggak sih kita mengabarkan berapa IQ kita, atau penting nggak sih kita membuat kelas-kelas tertentu begitu, kelas-kelas yang eksklusif, mengeksklusifkan diri atau kelompok begitu ya. Tak kira ketika dia memiliki kecerdasan intrapersonal, ini koreksi ya kalau nggak salah, antara interpersonal dan intrapersonal. Kalau intra itu kalau nggak salah mengetahui diri sendiri, potensi, satu emosi dan yang lainnya. Kalau interpersonal itu lebih ke orang lain, bagaimana mengetahui orang lain begitu. Itu penting banget sih. Itulah makanya ketika kalian ternyata hanya memiliki kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, ya sangar banget itu menurutku. Meskipun kalian tidak memiliki kecerdasan matematik misalnya, ya kan anugerahnya beda-beda. Cuman bagaimana kalian mensyukuri itu aja, atau mengetahui ternyata kamu punya kecerdasan yang keren juga, sehingga iso dimiliki orang lain juga. Susah yuk orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan interpersonal atau intrapersonal. Apalagi di zaman serba sosial ini, bahwa yang dipentingkan dalam kehidupan malam hari ini kan orang kecenderungannya lebih individualistik, jadi lebih ke arah bagaimana dia memaksimalkan diri sendiri, tapi lupa bahwasanya yang lebih berdampak itu bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang lain gitu. Menurutku dalam perjalananku hari ini ya Mas, itu lebih banyak hal-hal yang aku nggak expect akan terjadi karena itu. Karena aku punya teman A, B, C, D, E, akhirnya ketemu terus dapat kesempatan dan sebagainya, termasuk dalam bekerja, termasuk dalam cari duit, itu kan terutama banyak
karena uh, penyebabnya dari situ ada perbedaan ketika apa ya, ada kamera di situ sampai tidak ada kamera itu pasti beda lah. Gak iso dewe itu punya kesatuan gitu, realitas Kesatuan apa ya? maksudnya ini realitas yang ada ketika di depan kamera yang berusaha kita tunjukkan di depan kamera itu beda sepenuhnya dengan keseharian yang mereka. Kalau menurut sampean penting nggak membedakan realitas kamera dengan realitas keseharian? Dalam konteks ini adalah mengenai bagaimana cara sampean itu berkembang di dua dunia ini, di dunia nyata dan di dunia realitas kamera seperti ini, realitas konten. Lek wong-wong kan mesti obrolane ini ya. Lek konten kreator itu kudu duwe persona sih. Kudu duwe niche sih. Kamu mau dikenal sebagai apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya menurutku yang membuat kita itu jaim menjaga hal itu di depan kamera. Akhirnya menurutku aku harus terlihat intelektual deh di depan kamera. Akhirnya aku harus menjaga bahasa-bahasa yang intelektual harus keluar dari mulutku gitu ya. Ada sih orang-orang yang harus menjaga kayak gitu, tapi menurutku capek banget gitu. Podcaster yang jujur, yang apa adanya, menurutku lebih menarik gitu. Dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi kayak ya wes lah, itu yourself yang yaitu nichemu begitu loh. Cuman bagaimana hal itu dikemas sebagai enak dan ternyata orang lain tertarik dengan personamu itu ya. Atau kalau tidak tertarik ya berarti kamu kurang totalitas terhadap personamu itu. Nah, kira menarik kok. Nah, awal aku juga merasa apa ya, kayak aneh begitu loh, harus direkam, apalagi harus menonton lagi diriku yang bergerak atau berbicara, pasti miso-miso dewe, asik kok salah ngomong, kok gini. Capek masalahnya kalau itu terus yang dievaluasi begitu loh. Aku menemukan insight baru bahwa yang penting itu punya bahan dulu daripada punya konsep atau persona dulu. Itu bisa menyusul ini, tapi tergantung orang, tergantung metode ya, metodenya bakal beda. Ada yang orang yang harus matang dulu konsepnya, lagi bergerak, lagi mencari. Tapi aku kemarin ketemu kayaknya harus punya bahan banyak dulu deh. Nah, punya banyak bahan, ketika kamu belum punya persona ya udah buat apa, buat aja. Nanti bakal ketemu, menurutku bakal ketemu, serius bakal ketemu. Kemarin aku sudah membuat 2 video, tak kira standarnya udah bagus banget, editingnya bagus, lightingnya bagus, terus angelnya juga termasuk bagus itu. Hanya 2 kali upload habis. Setelah itu kemarin malam aku sudah bingung, besok aku upload apa lagi, yang gimana lagi, kayak gimana lagi, dan ya habis sudah. Padahal konsep itu sudah ada, misalnya gak ada bahan editan deh, HP ku gak ada bahan yang harus diedit, kan eman gitu loh. Akhirnya menurutku ya udah, ayo buat bahan sebanyak-banyaknya dulu, mencari bahan gitu loh. Entah itu kamu berbicara, kamu video, entah itu kamu nge-review kopi, kamu video, apapun lah, bisa kamu video, bisa kamu foto gitu loh. Tak kira kalau ketemu enaknya bakal enak kok, tak kira apapun lah ya, pokoknya. Nah itu definisi enaknya itu gimana? Enaknya itu apa yang membuatmu nyaman dan membuatmu tidak merasa terbebani lah gitu. Aku ketika tak target jadi bahan stres lah. Ketika ditarget malah ini deh, tak kira ya stres juga, kok gak standar ini ya, kok gak standar itu ya, kok gak ini ya, kok kameranya kurang gini ya, aduh ini belum deh kayaknya, dan
ya udahlah try aja dulu gitu loh. Kemarin aku iseng-iseng buat nganggur apa ya. Habis itu di fitur HP ku kan ada slow motion. Ya udah, aku ambil korek, terus habis itu ada rokok, tak bakar aja loh. Terus slow motion. Ternyata itu jadi bahan juga. Tapi nanti itu bagian bahan buat apa? Kan nanti yang penting kan udah dapat nih gitu bahannya. Entah nanti itu kita jadikan studio video opening misalnya, atau nanti bisa jadi bumper misalnya, entah itu jadi apa namanya cuman hanya story berapa detik gitu aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah begitu loh. Yang penting dapat dulu dan tersimpan dulu di HP begitu lah bahan-bahan tersebut gitu loh, apapun lah yang terbesit begitu loh. Ada apa namanya kakek-kakek jalan dan itu unik misalnya, ya udah kalau kamu feeling ambil aja. Unik itu dari mana uniknya? Ya misalnya secara artistik ini kok kakeknya kok artistik banget ya secara wajah. Kakek jalan di tengah itu ya matahari sore. Iya misalnya kayak gitu. Tapi tergantung inilah hal-hal kayak gitu kan akhirnya memunculkan kontroversi ya. Polite impolite sopan nggak sopannya kan. Apakah kita sopan angger ngambil video orang lain begitu ya, ataukah ya udah biasa aja gitu. Ya, itu etika. Tapi kan banyak kan, entah itu ono arek marah-marah diambil, ono ibu apa jenenge marahin anak terus habis itu diambil misalnya, itu kan hal yang privasi. Aku kira ada hal-hal yang privasi lah yang seharusnya tidak kita ambil, tapi di zaman sekarang hal itu kan menjadi bahan viral akhirnya nanti menjadi dinormalisasi. Meskipun ya secara etika kurang baik. Iya, yang terjadi kemarin dan baik itu kan dua hal yang berbeda. Tabrakan, habis itu di video, belum ada polisi di video. Padahal di luar negeri ada hukum ketika memvideo tabrakan itu didenda misalnya. Yang kita masih bebas banget di darahnya, kelecehan pun nggak usah di sensor kan gitu kan. Ya. Itu kan etika wisan masuknya. Kalau kita udah levelnya udah paling tinggi mas dalam filsafat. Iya. Atau ini yang kemarin itu viral itu ketika apa namanya Menteri Arab Saudi kalau nggak salah, menteri atau apa gitulah di Arab Saudi begitu menyindir begitu loh warga Indonesia yang selfie ini ibadah lah selfie gitu loh. Jadi dimanapun di depan Ka'bah pun masih aja ngambil HP dan ya, kan, diabadikan. Kalau di Indonesia kan ibadah haji status sosial mas. Iya makanya. Orang yang bisa berangkat ke sana itu kan menandakan bahwa dia punya status sosial tertentu dan itu sangat worth it kalau di sini mas. Kalau di luar negeri di mana desain di Indonesia ya tentang nggak ada landasan budaya yang membuat seseorang itu punya spesial gitu kan, spesiality ketika sudah haji. Kalau dulu kan di sini kan emang susah, harus ada izin Belanda, harus beberapa bulan ke sana, jadi merupakan perjalanan yang berat sampai ditandain kan dengan haji gitu di depan. Padahal kalau di luar bahkan orang Saudi sendiri nggak ada gitu. Nabi Muhammad juga nggak ada kayak gitu. Jadi mungkin perspektif budaya aja yang membuat kita hari ini Indonesia ya banyak kekurangannya juga, tapi ya banyak kelebihannya juga sih mengenai keunikan berbudaya Indonesia. Nah itu kan bisa menganalisa apa kan enggak sampai menjudge orang dalam. Yo kalau sekarang yang bisa kita lakukan kan ya pada diri kita sendiri lah. Bagaimana menyikapi hal tersebut, bagaimana memisahkan antara urusan branding, etika, konten dan sebagainya. Yo itulah. Yo lek cerdas angger ae. Makanya kognitif itu penting. Iya. Mau nggak mau inilah. Ketika kita niche-nya adalah bersuara tentang kognitif ya nggak masalah gitu. Selain kita berbicara atau membincang tentang kognitif, kita nanti bisa membuat agenda-agenda yang berhubungan dengan kognitif misalnya
misalnya ketemunya badminton itu bisa meningkatkan respon kognitif kita, ya udah kita nanti latihan badminton gitu loh untuk meningkatkan, dan seberapa efektif itu nanti mempengaruhi kesehatan tubuh kita gitu loh. Dan hal-hal yang lain misalnya membaca, ya udah termasuk itu silent reading misalnya, banyak lah, kognitif aja udah banyak banget yang bisa kita lakukan dari berbagai. Karena coba bayangkan atau analisa lagi ya, apakah ada pembelajaran khusus tentang kognitif, tentang kesadaran bahwa oh ini kognitif gitu. Iya, pembelajaran ini Di sekolah ya, mata pelajarannya banyak kan ya. Apakah semerta-merta itu siswa sadar bahwa dia sedang belajar kognitif nih? Misalnya menghafal ayat Al-Quran misalnya. Sebenarnya itu adalah aktivitas kognitif sebenarnya. Tapi ketika siswa tidak dijelaskan atau tidak memiliki kesadaran bahwa itu adalah aktivitas kognitif, menurutku kurang pas gitu loh kayaknya. Sehingga efek kurang pasnya nanti tidak ikhlas belajar begitu loh, kayak terpaksa untuk menghafal. Aku kira ketika setiap siswa memahami, menyadari fungsi dan manfaat menghafal ya, untuk meningkatkan kognitif itu nanti dampaknya kayak gini. Aku kira bakal minim anak-anak yang bermalas-malasan. Jadi paham gitu loh, oh aku itu lagi dalam sadar maksudnya. Cuman jangan jauh Sadar. ngobrol mengenai kognisi mas. Cara berpikir aja masih belum baik, masih banyak yang belum. Yo, cok gitulah. Itulah. Maksudku, secara sistem pendidikan itu nggak membentuk. Iya, maksudku obrolan iki nggak hanya di situ gitu loh. Aku mau memberikan contoh. Jangan dibatasi dan jangan ini dulu lah. Apa namanya? Mematikan. Tidak ya. Mematikan obrolan. Maksudku ya sepenting itu gitu loh. Iya. Untuk menyadari ketika mereka arek-arek sadar belajar itu bagaimana dan yang lain dan serius itu bakal efektif banget pembelajaran. Yang saya pahami kan gini, ketika kita mengikuti hal tersebut ya, dalam konteks kehidupan sehari-hari itu misalnya dalam konteks cara berpikir misalnya dia memahami dan ya sekedar bagaimana menghubungkan antara sebab dan akibat. Misalkan masuk pada ranah pendidikan, bagaimana hal itu bisa menginfluence hal tersebut menjadi arah-arah. Sementara sistem besarnya itu tidak mendukung sama sekali. Akhirnya kan jadinya kan kayak pelatu lagi gitu. Jadi ketemu dengan orang satu, ngobrol, karena itu kognitif itu kayak gini ini ABCDEF ya. Kamu bagus loh kalau misalkan kamu bisa mengetahui kamu lebih melakukan kayak gimana, cara menghafalnya seperti apa. Oke, sudah paham. Nanti ke yang lain. Bisa seperti itu. Ya enggak, berarti solusinya adalah kalian harus menonton video ini. Jadi intinya mengikuti channel ini adalah harapanku itu yang kalian dapatkan gitu. Jadi kognitif kalian gitu. Bagaimana kognitif gitu. Akhirnya ini adalah sarana edukasi gitu. Ketika kalian mencari, kan ada channel yang membahas tentang hiburan, informasi, misalnya informasi perang atau informasi buku, informasi gosip-gosip. Iya. Nah, ada yang meningkatkan otak, misalnya otak kanan, otak kiri dan lain-lainnya. Ya, ini niche-nya lebih bukan spesial, lebih spesifik. Apa ya? Spesifik gitu ya, di kognitif. Itu kayaknya satu hal apa ya? Tawaran kita lah untuk menyelamatkan diri kita sendiri dulu dan orang lain yang mungkin tertarik dengan obrolan ini. Ya kalau yang
sedang viral kan tentang filsafat begitu lah. Iya. Ya filsafat juga bagian dari kognisi. Iya benar. Tapi kan dihindari kan. Banyak yang menghindari Karena berpikir bahasanya filsafat. filsafat udah ngomong dan tanda kutip udah bahas mengenai sejarah dan lain sebagainya. Kan seharusnya nggak dikotomi, bisa-bisakan kerangka berpikir filsafat itu ya dari itu sendiri gitu. Seperti itu kita tutup dulu karena baterainya atau sudah habis. Ya Kita udah. lanjut lagi kalau ada kesempatan. Jangan lupa bagikan semisal menganggap ini bermanfaat bagi ya. Iya, Kalau benar. kamu merasa bermanfaat ya bagikan lah biar bermanfaat juga ke yang lain. Atau juga bahwa obrolan ini kurang menarik atau banyak kesalahan-kesalahan, silakan langsung komentar, Iya, nggak masalah di terus kolom komentar ya, gitu. terus ya kan yang kita sampaikan adalah perspektif ya, nggak ada salahnya lah opini, sudut pandang itu kan sangat lebar ya, manusia punya berbagai macam apa cara berpikir menurut pengalamannya masing-masing itu kan, dan lebih senang misalkan teman-teman mau menyampaikan juga Iya, pandangannya. boleh. Mas ini salah deh, menurutku kayak gini. Boleh. Ya boleh lah, Bang. salah saya. Oke, tak terima. Iya. Kamu jadi bapak. Iya, bagus itu buat evaluasi kita juga. Itu tadi. Ciao.